Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Iwan dan asisten dosen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan proyek dari tim 19 kami, yaitu e-commerce Happy Korea. Sebelumnya, saya ingin melakukan perkenalan tim terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, yaitu Hedi Raditya sebagai PM, kemudian Aski Nabila sebagai UI UX, ada Emilio Junior sebagai front end, dan Nur Aziz sebagai back end. Kemudian di sini saya ingin memperkenalkan apa itu Happy Korea. Happy Korea merupakan sebuah bisnis jasa titip barang dari Korea ke Indonesia, di mana pelanggan atau customer dapat memesan barang mereka dari Korea, barang dari Korea. Kemudian di sini admin akan membeli barang tersebut di Korea dan mengirimkannya ke Indonesia hingga sampai ke rumah pelanggan. Happy Korea sendiri sudah berdiri sejak tahun 2020 dan dapat dicari melalui platform Instagram. Lalu, masalah apa yang dihadapi oleh klien? Di sini masalah pertama yang dihadapi adalah pencarian produk secara manual. Kita semua tahu bahwa platform Instagram hanya dapat mencari produk-produknya melalui scrolling, tidak bisa melalui pencarian. Ini akan menyulitkan pelanggan. Yang kedua adalah pemesanan produk secara manual. Karena ini melalui platform Instagram, maka pemesanan produk dilakukan secara manual, di mana pengguna harus melakukan pesan pribadi kepada admin untuk melakukan pemesanan produk dan mengetiknya secara manual. Selain itu, admin sendiri harus mengetik pesanan tersebut juga secara manual untuk kemudian dapat dilakukan pembukuan juga secara manual juga. Hal ini akan menyulitkan ini akan menyulitkan juga operasional yang nantinya akan dilakukan dalam Happy Korea. Lalu, solusi apa yang kami tawarkan? Di sini kami menawarkan solusi yaitu sebuah platform e-commerce jasa titip barang Korea yang dibuat dalam dua bentuk, yaitu bentuk website dan bentuk aplikasi. Di sini platform sendiri memiliki dua role utama, yaitu customer dan juga admin. Lalu, apa tujuan dari proyek ini? Tujuannya adalah yang pertama adalah mengotomatisasi pencatatan pemesanan dan pembukuan. Diharapkan bahwa sistem ini dapat mengotomatisasi pencatatan dan pemesanan pembukuan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Yang kedua adalah mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi pemesanan produk, di mana diharapkan pengguna dapat melakukan pencarian dan pemilihan produk serta melakukan pemesanan secara otomatis dan tidak perlu melakukan pengetikan kembali. Lalu, apa manfaat yang dapat kami berikan melalui solusi yang kami tawarkan? Yang pertama adalah meningkatkan kepuasan customer. Karena memiliki platform ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dari customer sendiri. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Karena semua sistem diotomatisasi, maka efisiensi operasional bisnis akan meningkat. Yang ketiga, dapat meningkatkan omset penjualan. Karena Happy Korea dapat dicari melalui 3 bentuk, yaitu Instagram, web browser, dan aplikasi, maka ini akan dapat meningkatkan omset penjualan. Yang keempat adalah mempersingkat proses manajemen bisnis. Akibat dari efisiensi dari operasional bisnis, maka proses manajemen bisnis juga dapat dipersingkat karena semua sistem sudah diotomatisasi. Yang kelima, dapat memperluas jangkauan pasar. Karena kami dapat dicari melalui 3 jenis platform, yaitu Instagram, kemudian ada web browser dan aplikasi. Ini akan memperluas jangkauan pasar kami. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai pondasi yang baik untuk melakukan ekspansi bisnis. Karena di sini kami memiliki sebuah platform Happy Korea, maka ini dapat digunakan oleh admin ketika admin ingin melakukan ekspansi bisnis. Baik ketika admin ingin menambahkan tujuan jasa titip barang, misalnya mau ke Jepang karena sebelumnya dari Korea, itu juga bisa dilakukan. Kemudian, apa fitur-fitur yang akan kami buat? Di sini sebagai customer, yang pertama adalah fitur di mana sistem mampu melakukan login dan registrasi. Diharapkan sistem mampu melakukan registrasi ke dalam sistem, di mana user mampu melakukan registrasi, baik user yaitu pelanggan yang melakukan registrasi dan customer dan admin yang melakukan login. Yang kedua, sistem mampu mencari produk secara spesifik. Di sini diharapkan bahwa sistem mau melakukan untuk menampilkan berbagai macam produk untuk memudahkan customer dalam berbelanja, yang kami bagi menjadi dalam 3 pencarian, yaitu pencarian melalui search bar, pencarian melalui kategori, dan pencarian melalui filter. Yang ketiga, sistem mau melakukan pemilihan produk.
Di sini diharapkan sistem mampu menampilkan detail dari suatu produk yang ingin dibeli oleh customer, di mana platform Korea diharapkan mampu menampilkan list-list produk dari katalog yang telah disiapkan oleh admin untuk ditampilkan dan dapat dipesan oleh pengguna atau customer. Yang keempat, sistem mau melakukan pemesanan produk. Di sini diharapkan customer dapat memesan produk untuk melakukan pembayaran dalam sistem. Dalam platform Shopee Korea, pemesanan produk dibagi menjadi dua, yaitu pemesanan produk tradisional atau biasa, di mana customer memesan produk melalui kategori produk atau produk detail dari katalog produk. Yang kedua adalah melalui request order, di mana pengguna atau customer dapat melakukan request order memesan produk yang tidak ada di dalam kategori. Resikonya, pengguna harus menunggu admin melakukan konfirmasi produk apakah produk tersebut tersedia atau tidak. Apabila tersedia, maka customer dapat melakukan proses pemesanan. Terakhir, sistem mau melakukan pembayaran produk. Di sini diharapkan sistem mampu membayar produk dan terintegrasi dengan pembayaran digital seperti GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan admin? Apa fitur-fitur yang disediakan? Di sini ada 4 fitur yang disediakan bagi admin. Yang pertama adalah sistem mampu melakukan manajemen produk. Diharapkan sistem mampu menambah, menghapus, dan mengubah data-data produk. Di sini diharapkan sistem buat meningkatkan fleksibilitas admin dalam mengubah data-data produk yang telah ia lakukan di dalam platform Shopee Korea. Yang kedua adalah sistem mampu melakukan manajemen pesanan. Di sini diharapkan sistem mampu menampilkan pesanan customer. Diharapkan sistem mampu menampilkan pesanan customer dan konfirmasi produk dari request order. Diharapkan ini dapat membantu admin dalam pembelian produk di Korea nantinya. Yang ketiga, sistem mampu melakukan manajemen customer. Di sini sistem diharapkan mampu menampilkan review dan detail customer. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk melakukan evaluasi dari bisnis Shopee Korea. Bagaimana produk itu dibeli dan bagaimana pendapat customer terkait produk tersebut. Hal ini ditunjang juga dengan laporan bisnis, di mana sistem mampu menampilkan laporan bisnis baik dalam bentuk visual chart maupun tabel. Hal ini juga dapat digunakan oleh admin sebagai bahan evaluasi nantinya. Lalu, ruang lingkup apa yang akan kami kembangkan? Yang pertama adalah sistem mampu melakukan registrasi menggunakan Google, di mana sistem mau melakukan registrasi ke dalam sistem melakukan akun melalui akun Google, di mana nanti user memiliki dua pilihan, yaitu melalui email biasa atau melalui akun Google. Yang kedua, sistem mampu membayar produk melalui wallet dan transfer. Diharapkan sistem mampu untuk menerima pembayaran dan melakukan pembayaran melalui e-wallet dan virtual transaction. Yang ketiga, sistem terhubung dengan payment gateway. Diharapkan sistem di sini dapat terhubung dengan payment gateway sebagai suatu tindakan preventif agar admin selalu menyelesaikan produknya dengan tepat waktu dan tidak memiliki celah untuk melakukan penipuan apapun. Payment gateway yang kami gunakan di sini adalah Mitrans. Dan yang keempat, sistem mampu melakukan pemesanan dan manajemen bisnis. Customer diharapkan dapat melakukan pemesanan produk dan admin dapat melakukan manajemen bisnis dengan efisien. Lalu, ruang lingkup apa yang tidak akan kami kembangkan dalam sistem ini atau platform ini? Yang pertama adalah sistem tidak terhubung dengan ekspedisi apapun, di mana customer tidak dapat memilih ekspedisi pengiriman dan hanya admin yang akan mengirimkan invoice saja kepada customer. Yang kedua, proses pembelian produk di Korea melalui admin tidak termasuk ke dalam sistem, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita tahu bahwa pembelian produk di Korea, produk harus dibeli melalui Korea dalam bisnis jasa titip barang. Dalam hal ini, pembelian produk tersebut tidak termasuk ke dalam sistem platform Shopee Korea, di mana admin harus melakukan pembelian kepada supplier ataupun pembelian langsung kepada toko secara manual. Ketiga, sistem tidak bisa melakukan tracking pengiriman produk. Di sini produk yang sudah dikirim melalui ekspedisi tidak dapat dilacak menggunakan sistem. Tetapi sistem mampu melakukan tracking proses pemesanan produk, di mana sistem user dapat melihat apakah produk ini sudah dibayar, sedang diproses, sedang dikirimkan maupun sudah selesai. Nantinya sistem hanya dapat mengirimkan nomor resi saja kepada customer. Lalu bagaimana pembagian tugasnya? Di sini PM bertugas sebagai jembatan antara stakeholder dengan tim development agar semua
semua proses sejalan dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder dan dapat menampilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Kemudian UI UX di sini mempunyai tugas untuk membuat wireframe dan UI UX design dari platform Happy Korea. Selain itu, UI UX di sini bertugas untuk membantu PM dalam melakukan testing usability untuk melihat bagaimana user atau customer atau baik pun maupun admin menggunakan platform ini. Karena dengan FE, front end di sini bertugas untuk mengimplementasikan desain yang telah dibuat UI UX ke dalam tampilan website maupun aplikasi. Selain itu, front end juga bertugas untuk melakukan testing bersama dengan PM. Yang terakhir, back end. Back end mempunyai beberapa tugas di sini. Yang pertama adalah membuat database Happy Korea untuk menyimpan data-data yang akan digunakan dalam platform ini. Kemudian, back end juga mengatur logika dari platform Happy Korea. Yang ketiga, back end melakukan integrasi baik payment gateway maupun Google Account atau Google Authentication. Dan yang keempat atau terakhir, backend juga membantu PM dalam melakukan testing dan evaluasi produk atau proyek ini. Metodologi apa yang kami pakai? Di sini kami memakai metodologi Agile dengan pendekatan Scrum. Apa kelebihannya? Di sini kelebihannya adalah memiliki fleksibilitas yang tinggi karena kami memiliki deadline yang terbatas yaitu 1 tahun untuk pengerjaan proyek ini. Jadi kami ingin memiliki metodologi yang cepat dan fleksibel di mana kami dapat menggunakan Agile. Di mana setiap sprint-sprintnya ini dilakukan per fitur dan setiap sprint memiliki tes dan evaluasi sendiri. Sehingga kami dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah dan ketika masalah tersebut sudah terselesaikan dapat diberikan kepada stakeholder untuk mendapatkan feedback yang lebih cepat. Ya, dapat melakukan perubahan nantinya jika diperlukan secara cepat juga. Lalu, teknologi apa yang kami gunakan di sini? PM sendiri menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama adalah WhatsApp, yang kedua dokumen, yang ketiga Draw.io, yang keempat PPT, yang kelima Trello, dan yang keenam adalah Excel. UI UX sendiri menggunakan teknologi atau platform Figma untuk mendesain wireframe dan UI design dari platform ini. Lalu bagaimana dengan front end? Front end menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama adalah JavaScript, yang kedua PHP, yang ketiga Tailwind, dan yang keempat Laravel. GitHub digunakan sebagai platform untuk kerjasama tim. Bagaimana dengan backend? Backend juga menggunakan GitHub, PHP, dan juga Laravel. Bagaimana dengan database-nya? Di sini kami menggunakan database dari MySQL. Ini merupakan proyek charter kami. Seperti yang terlihat, tujuan sudah kami jelaskan sebelumnya. Ruang lingkup juga sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk target pasar di sini adalah target yang kami ingin capai adalah anak muda dan orang-orang yang suka dengan budaya dan industri Korea. Bagaimana dengan risiko dan tantangannya? Di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama, tentu kualitas proyek. Karena tim kami juga tim yang masih belajar, tahapnya belajar, maka kualitas proyeknya juga akan menyesuaikan dengan kualitas dari individu-individu kami atau kualitas dari bagaimana kami dalam mendevelopment proyek ini. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya baik secara material maupun secara manusia, di mana kami hanya proyek ini hanya dikerjakan oleh 4 orang dan kami hanya memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga ini dapat menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana resikonya? Resiko yang pertama adalah fitur tidak terselesaikan, di mana tidak semua fitur dapat kami terselesaikan karena deadline yang mepet ataupun manajemen yang berantakan. Lalu, resiko apa yang paling berbahaya? Resiko yang paling berbahaya adalah proyek tidak selesai sama sekali, di mana proyek ini tidak dapat terselesaikan baik akibat dari masalah internal, akibat dari masalah eksternal, maupun akibat dari manajemen proyek yang berantakan. Yang ketiga adalah perselisihan dalam tim. Perselisihan dalam tim sendiri dapat menjadi resiko yang dapat muncul akibat dari perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan baik. Lalu, bagaimana kriteria keberhasilan dari proyek ini? Kriteria keberhasilannya adalah website dan aplikasi siap untuk dideploy. Untuk timeline sendiri, kami bagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah requirement gathering yang kami lakukan pada week 1 sampai week 3. Fase kedua di mana adalah website design dan analisis di mana dilakukan dalam week 3 hingga week 8.
untuk membuat diagram, database design, dan wireframe atau interface design dari platform kami. Dan yang dari week 9 hingga week 16 kami gunakan untuk melakukan website development bagi front end dan back end. Seperti yang terlihat di sini, timeline yang kami buat hanya sampai semester ini saja untuk sementara ini, dan diharapkan selesai pada minggu ke-17 untuk pemesanan produk. Kami sendiri belum melakukan taman testing karena taman testing sendiri akan ada di PAD 2 atau semester 4 nantinya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah-salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proyek yang akan kami buat. Terima kasih.